Mimpi memang berbeda dengan kenyataan. Tapi di antara mimpi dan kenyataan, di situ pasti ada jalan. Halo guys, oke, kali ini aku bakal sharing ke kalian semua tentang pengalaman organisasi aku. Pasti kebanyakan dari teman-teman semua udah pernah kan terjun ke dalam organisasi, join organisasi. Nah, apa sih yang teman-teman rasain? Senang atau kesal atau sedih, kecewa atau seperti apa? Kita akan ngebahas setelah tempat ini. Pasti kita nih masuk ke dalam suatu organisasi, pasti kita punya tujuan tertentu dong, gitu kan. Apapun itu tujuannya, entah pengalaman, entah materi, entah teman, relasi, dan sebagainya, gitu kan. Lalu dalam organisasi itu gak ada masalah, gak mungkin gak ada konflik. Jadi iklim di organisasi itu pasti ada, sampai kapanpun, di dalam organisasi apapun. Gak selama kita di organisasi itu bahagia terus, pasti kita akan merasakan sedih gitu kan, pasti kita akan merasakan capek, kesal, marah, kecewa, apalagi belum ditambah sama masalah-masalah atau konflik yang ada di dalam organisasi tersebut. Pasti kita kan akan merasakan stres gitu ya. Tapi organisasi itu gak semenyenangkan itu ternyata loh. Kita pasti akan merasakan stres ya, bukan selalu. Akan merasakan stres, akan merasakan sedih, akan merasakan kesal, marah, yang sebegitu luar biasanya dalam organisasi, dalam berorganisasi. Tapi bukan berarti kita gak bisa menyikapi hal tersebut, kita gak bisa mengatasi hal tersebut. Kita bisa untuk mengatasi hal tersebut. Kita bisa cari solusi terbaik untuk mengatasi masalah-masalah atau konflik yang ada dalam organisasi kita. Dan yang terpenting, kita sebagai anggota organisasi atau pengurus atau bahkan pemimpin, leader dalam organisasi, kita harus punya mimpi, kita harus punya motivasi. Motivasi apa? Motivasi kita mau ngapain di organisasi ini? Organisasi ini mau dibawa kemana? Kita harus tahu arah tujuannya. Pasti setiap orang punya bermimpi kan, karena bermimpi itu hak setiap orang dong. Kita berhak berfantasi, kita berhak bermimpi. Kalian harus punya mimpi, punya tujuan, punya arah untuk hidup kalian ke depannya seperti apa. Dan sebagai seorang pemimpin organisasi, tentunya motivasi dan apresiasi itu sangat diperlukan dalam sebuah organisasi, apalagi untuk anggota organisasinya. Karena sepengalaman aku organisasi nih, kita tuh para anggota tuh pengen banget rasanya diapresiasi, kadang dikasih motivasi, entah hanya sekedar kalimat kata, satu kata semangat ya, gitu aja kita udah, wah kita disemangati nih gitu, wah kita ada yang perhatiin nih gitu. Pentingnya motivasi dan apresiasi dalam sebuah organisasi. Apabila organisasi itu tidak mempunyai motivasi, bahkan mimpi dan tujuan, terlebih tidak pernah memberikan apresiasi kepada seluruh anggota organisasi, itu yang baru dinamakan organisasi menyeramkan, organisasi yang angker, seram, menakutkan. Kan ya, untuk teman-teman semua penting banget nih buat kita untuk bisa selektif dalam memilih organisasi. Kalau misalkan dari awal organisasi itu udah kelihatan red flag-nya ya, udah mendingan kalian gak usah join gitu. Dan kalian cari yang lebih progresif, yang lebih bagus lagi gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau nih mengubah organisasi itu menjadi lebih baik, why not? Kalian join, terus kalian ubah sistemnya. Tentunya kalian harus adaptasi dulu, adaptasi dengan lingkungan organisasinya. Kalau kalian ubah sistemnya dan kalian menjadi leader di situ dengan sifat-sifat leadership, dengan gaya kepemimpinan kalian yang kalian punya, dan itu bisa membuat organisasi itu menjadi lebih baik, why not? Jangan pernah memandang semua organisasi itu seram. Masuk organisasi itu menyeramkan, takut, menakutkan gitu, nggak bakal bahagia, enggak gitu. Nggak semua organisasi itu seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan ke teman-teman semua untuk konten kali ini. Sampai ketemu di konten berikutnya, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Inspired Community. Let's care about your organization. Bye.